Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang mahram. Seperti yang disampaikan pada video-video sebelumnya bahwa mahram ada dua ya. Pertama ada mahram mu'abbad, yang kedua mahram mu'aqqad. Mu'abbad kemarin ada 3 sebab, ada nasab, ada musyaharah, dan ada roda'ah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mahram mu'aqqad atau mahram sementara ya. Seperti yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Seperti yang juga disebutkan dalam kitab yang ada di hadapan saya ini, wa wahidatun hurmatuha la 'ala ta'bid. Nah, ini satu yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-23 ini, la 'ala ta'bid, tidak mu'abbad, artinya mu'aqqad ya. Bal min jihatil jam'i wa hiya ukhtuz zaujah, saudari istri kita, saudara perempuan istri kita. Sebetulnya istilah kitanya adalah adik ipar atau kakak ipar ya. Fala yujma'u bainahuma, tidak boleh ya menggabungkan dua orang perempuan yang statusnya adik kakak, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita berstatus mahram mu'aqqad dengan kakak ipar, dengan adik ipar kita itu selama kita menikah gitu ya. Setelah kita cerai dengan istri kita atau istri kita meninggal misalkan, maka kita boleh menikah dengan kakaknya atau dengan adiknya. Wala yujma' baina ukhtiha min abin au min ummin gitu ya. Baik saudara, hubungan saudaranya adalah seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja, tetap saja tidak diperbolehkan. Min nasabin au roda'in, baik karena sebab nasab maupun hubungan rodo'ah ya, atau persusuan. Walau rodiyat ukhtuha bil jami, meskipun adik ipar itu atau kakak ipar itu setuju begitu ya, atau rela dinikah bersama-sama dengan kakaknya, itu tidak diperbolehkan. Wala yujma' aidan bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha, juga tidak diperbolehkan di dalam syariat menikah seorang perempuan juga dengan bibinya ya, baik bibi dari ayah maupun bibi dari pihak ibu, itu tidak diperbolehkan. Begitupun juga mengumpulkan atau menikah seorang perempuan dengan keponakannya, itu tidak diperbolehkan di dalam syariat. Dan sebetulnya yang menjadi mahram mu'aqqad tidak saja kakak ipar atau adik ipar ya, tidak saja bibi istri atau keponakan istri kita, tetapi juga seperti yang saya sudah rangkum di dalam beberapa kitab, itu ada perempuan yang telah ditalak 3 ya, itu juga termasuk mahram mu'aqqad ya. Jadi istri yang sudah ditalak 3 itu tidak boleh dinikah kembali ya, baik dengan akad baru ataupun dirujuk, itu tidak diperbolehkan sampai si istri yang ditalak 3 itu dinikah oleh laki-laki yang lain ya, dan dicerai dan habis masa iddahnya, seperti itu. Kemudian juga perempuan yang sedang menjalani masa iddah itu juga termasuk mahram mu'aqqad ya. Ketika kita ingin menikah dengan seorang perempuan, ternyata baru saja dicerai oleh suaminya dan masa iddahnya belum habis, maka itu juga termasuk mahram mu'aqqad. Artinya setelah habis masa iddahnya ya sudah, berarti kita boleh menikah dengannya. Begitu juga perempuan yang sedang ihram ya, baik ihram haji maupun ihram umroh, itu tidak diperbolehkan sampai dia bertahallul, baik dinikah ataupun juga sebetulnya kalau laki-laki menikahkan pun juga tidak diperbolehkan sebetulnya kalau sedang ihram. Berikutnya adalah yang termasuk mahram mu'aqqad itu adalah perempuan musyrik ya, atau penyembah berhala, seperti itu ya. Jadi kalau kita yakin bahwa si perempuan tersebut sebagai penyembah berhala, atau itu tidak diperbolehkan. Yang berikutnya yang termasuk mahram mu'aqqad itu juga perempuan yang dinikah sebagai istri yang kelima, itu tidak diperbolehkan karena di dalam syariat
diperbolehkan itu menikahi perempuan itu dibatasi sampai 4 ya. Dan untuk menikahi perempuan yang kelima itu tentu harus dilepaskan terlebih dahulu istri yang salah satu dari yang 4 itu, baru boleh menikah lagi ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan tentang mahram akad ya. Selain tadi kakak ipar, ada adik ipar, kemudian ada bibi istri, ada keponakan istri, juga ada beberapa yang sudah saya sampaikan juga termasuk mahram akad. Kita termasuk batal wudhu kalau dengan mahram akad itu, dengan kakak ipar, adik ipar itu juga batal wudhu, dan setelah lepas sebab-sebab yang menghalanginya itu juga sudah lepas, tidak lagi berstatus mahram dan kita boleh menikah dengannya. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.